Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali bersama Siono Dwi Waluyo. Hari ini membahas tentang fungsi produksi bagian kedua sebagai kelanjutan dari fungsi produksi bagian yang di awal. Ya. Jadi sedikit mengulangi tentang bagaimana optimalis produksi untuk kasus dua input produksi. Sekali lagi mengapa kok dipilih 2, ya, padahal input produksi itu banyak. Sekali lagi hanya untuk memudahkan mengilustrasikan dalam grafik ya. Oke, kasus pertama adalah namanya disebut prinsip primal, yaitu memaksimumkan produksi dengan 2 input dengan kendala biaya yang sudah ditentukan sebesar T atau isu cost-nya. Jadi Q itu kalau digambarkan fungsi produksi, gambar kurvanya disebut namanya isoquant. Sedangkan anggaran biaya itu kalau digambarkan namanya disebut isokos. Grafik isokos. Oke. Jadi dalam kasus ini produsen bertujuan untuk memaksimumkan produksi Q ya dengan kendala biaya C. Bagaimana caranya memaksimumkan itu? Kita gunakan sekali lagi fungsi Lagrange, fungsi baru ya, yang dimaksimumkan atau diminimumkan dikurangi atau ditambah dengan kendala, fungsi kendala. Baik, jadi fungsi Lagrange, L yang miring ini namanya Lagrange. Ya, fungsi dari K kapital, L-nya lebar. Tambah lambda, ini variabel buatan artifisial, dikali ini dinolkan C, dikurangi RK, dikurangi WR. Nah, nanti kita cari solusinya dengan cara mencari turunan parsial, derivasi parsial L, Lagrange ini terhadap input K, L, dan variabel lambda. Ya, ini namanya lambda. Kita samakan dengan 0, kita selesaikan secara simultan nanti ya, secara simultan. Baik. Bagaimana duel per duka? Kita turunkan L-nya ini, Lagrange ini terhadap K. Ini berarti duki per duka. Ditambah ini nggak ada K-nya 0 berarti RK turunannya R, min R kali lambda min R lambda. Ini nggak ada K-nya jadi 0. Jadi dapat duki, ya duki per duka namanya marginal product of capital, MPK. Jadi MPK sama dengan lambda 0. Yang kedua, do Lagrange terhadap do L labor. Oke, jadi Lagrange berlabor. Jadi sama ini ya, duki per duka L ini yang 0. 0, mengapa 0? Karena nggak ada L-nya. Ini ada L-nya, berarti kita hasilnya min W. Min W kali lambda, min W lambda. Sama dengan 0. Ini namanya MPL. Jadi MPL sama dengan lambda W. Kita buat persamaan 2. Terakhir, do L per do lambda dibuat 0. Oke, ini enggak ada lambdanya, berarti do L 0. Ya, ini enggak ada lambda 1, berarti turunannya 1. Jadi 1 kali C min RK min WR. Atau kalau ini dipindah ke kanan, berarti sama dengan isokos. Oke, sekarang kita bagi misalnya persamaan 1 dibagi persamaan 2. Ini persamaan 1 dibagi persamaan 2. Hasilnya adalah MPK per MPL sama dengan lambda R dibagi lambda W. Ini saling cancel out. Lambdanya berarti MPK per MPL sama dengan R dibagi W. Ini solusinya. Atau tukar tempat saja antara R dan MPL. Jadi ini solusi namanya kasus pertama. Ya. Kalau minimalisasi biaya, nih untuk memproduksi Q tertentu, ya produksinya berapa biayanya? Kalau kita buat sini nggak cukup ini nih.
ya, anggarannya tidak cukup untuk memproduksi Q0. Kalau kita buat anggarannya ini, anggarannya bisa jadi berlebih ini, gitu ya. Sebenarnya bisa dicari biaya lebih rendah, berlebihan gitu ya, ya cari nih. Kita lihat solusinya pada titik B, biaya produksi paling minimum dengan untuk memproduksi Q0. Jadi solusi akhirnya sama, baik primal maupun dual, ini akan dual, minimalisasi biaya. Oke, ya misalnya bertujuan meminimalisasi biaya untuk memproduksi Q sama dengan ya Q0. Fungsi Lagrange baru dibuat. Nah, ini Lagrange-nya bukan Q sama dengan yang dioptimalkan. Ini yang dioptimalkan adalah C. C-nya itu RK ditambah WL. Ya, cost-nya ditambah lambda kali kendalanya ini. Ya, nih dikurangi Q0. Seperti tadi, solusinya sama. Kita cari masing-masing turunan parsial terhadap variabel-variabel yang terlibat dibuat sama dengan 0. Duel Lagrange per do K sama dengan 0. Ya. Terus duel Lagrange terhadap duel Leber sama dengan 0. Duel terhadap du lambda sama dengan 0 juga. Oke, sama seperti tadi duel per do K, ini enggak ada ya ini ada K-nya ya. Jadi ada K-nya, jadi turunannya R. Ini 0, ini do K per kali lambda. Do Q per do K lambda ini 0. Ya, ini konstanta ini 0. Hasilnya sama nanti ya. Solusinya persis sama juga. MPK dibagi MPL sama dengan R dibagi W. Oke. Sekarang ada istilah namanya return to scale. Nah, misalnya begini, fungsi produksi Q sama dengan fungsi dari penggunaan L dan K. Mau K dan L dan K sama. Oke, kalau kita lipat gandakan inputnya L sama K itu H kali, ini misalnya hasilnya sama dengan lambda kali Q. Pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan lambda dan H? Kalau lambda sama dengan H, namanya disebut constant return to scale. Kalau lambda lebih besar dan H, disebut namanya increasing return to scale. Kalau lambda kurang dari H, maka namanya disebut decreasing return to scale. Ya, sebagai ilustrasi yang gampang misalnya begini. Fungsi produksi adalah menggunakan L dan K. Oke, kalau menggunakan L5, K-nya 8, hasil produksinya 60. Misalnya ya, 60. Pertanyaannya, kalau L-nya dilipat gandakan 2 kali, jadi 10 ya. K-nya juga 2 kali, ini 16. Pertanyaannya, berapa Q dengan menggunakan L10, K16? Kalau saat 5 dan 8, 60. Lah kalau 2 kali lipat kan, berapa hasilnya? Kalau hasilnya kurang dari 120, 2 kalinya ini. Karena ini 2 kali, ini 2 kali juga ya. Jadi kalau ini kurang dari 120, kurang dari, namanya disebut decreasing return to scale. Pengembalinya makin berkurang. Ya. Jika dilipat gandakan hasilnya kok sama dengan 120, jadi 2 kali lipatnya juga, maka disebut namanya constant return scale. Oke. Lalu kalau Q-nya lebih dari 120, maka disebut namanya increasing return to scale. Jadi kalau hasilnya sama dengan 120, 2 kali lipat juga, namanya konstan. Kalau lebih besar namanya increasing. Fungsi produksi yang unik, yang terkenal, yang disebut namanya fungsi produksi Cobb-Douglas. Bentuk umumnya seperti ini, ya. Nanti kenapa Cobb-Douglas disenangi banyak orang? Karena gamma, alfa, beta itu punya makna ekonomi. Alfa itu menandakan elastisitas produksi untuk kapital. Ya, K pangkat
lambda, maaf, K pangkat alfa. L pangkat beta, beta itu elastisitas produksi untuk tenaga kerja, gitu ya. Gamma itu menunjukkan indeks efisiensi produksi atau kemajuan teknologi. Kalau alfa ditambah satu, ditambah beta lebih dari satu, namanya disebut increasing return to scale. Kalau sama dengan satu, namanya constant return to scale. Kalau kurang dari satu, namanya decreasing return to scale. Jadi mudah ya, menunjukkan, wah increasing apa decreasing apa konstan. Berapa elastisitas produksi untuk kapital, ya tinggal pangkatnya K. Berapa elastisitas produksi untuk labor, ya tinggal lihat pangkatnya L. Itu menunjukkan elastisitas. Oke, contoh pertama. Diketahui fungsi produksi Q sama dengan 100 K pangkat 0,5 L pangkat 0,5. Biaya sewa per unit kapital ya, R rentalnya sama dengan $40 dan upah unit tenaga kerja per unit tenaga kerjanya adalah 30. Ya, anggaran biaya yang disediakan untuk memproduksi barang ini adalah 1.000. Tentukan jumlah K dan L yang digunakan agar output yang dihasilkan maksimum. Berapa output yang dihasilkan tersebut? Sama, ini tadi ya. Saya diulangi lagi, K-nya Q-nya sama 100 K pangkat 0,5 L pangkat dengan iso cost, ini iso cost-nya. Ini R-nya 40, L-nya W-nya 30 sama dengan 1.000. Tadi solusinya diperoleh gini ya, MPK dibagi MPL sama dengan R dibagi W. R dibagi W. Berarti kita cari dulu berapa MPK-nya, berapa MPL-nya. Kita cari MPK. Doki per doka, ini turunkan terhadap K ini. Namanya MPK. Ya, ini doki per doka. K diturunkan setengah kali 150. Ya, ini 50 ya, sorry. Sorry. Ini 50 bukan 500. Oke. Ya. Jadi MPK itu doki per doka. Turunkan 0,5 kali 150. K-nya pangkatnya kurang 1, min 0,5. L-nya tetap. Sekarang MPL. Doki per duel. L turunkan setengah kali 150. Ya. L-nya pangkatnya, K-nya tetap. Ini pangkat tetap. L-nya dikurangi 1 pangkat, min 0,5. Biar saja pecahan-pecahan itu ya. Oke, solusinya tadi MPK per MPL sama dengan R dibagi W. Ini MPK-nya, ini MPK, ini MPL. R dibagi W, 40 dibagi 50. Kita lihat, ini cancel out ya. Cancel out. Kita lihat. K pangkat min setengah kalau diturunkan menjadi K pangkat setengah. L pangkat min setengah dinaikkan jadi L pangkat setengah. L pangkat setengah, L pangkat setengah itu L. Ya. Ini K pangkat setengah, K pangkat setengah juga K. Jadi L dibagi K sama dengan 40 dibagi 30 atau 30 L. Ini kali silang ya, 30 L sama dengan 40 K ya, 40 K. Berarti ya dimasukkan ini. Ini kalau ini dibuat dipindah sini K-nya minus. Masukkan ke iso cost. Apa iso cost-nya tadi? 40K ditambah 30L sama dengan 1.000. Ya, min 40K ditambah 30L sama dengan 0 nih, 0 ya. Sekarang ditambahkan ini 40 min 40 0. 30 plus 30 60. Jadi 60L sama dengan 1.000. Berarti L-nya 16,67. K-nya berarti ini K-nya ya. Saya masukkan sini. Ya, boleh atas ini, boleh yang bawah. Oke, dapat K-nya 12,5. Oke, kalau gitu berapa produksinya? Ya 100 kali ya, 100 kali. Oh, gimana kalau ngitungnya? Ngitung nanti kalau pakai Excel gitu ya,
pangkat itu pakai tanda caping, ini ya, tanda caping. Oke, contoh kedua. Perusahaan mendapatkan pesanan barang sebanyak 1.444 unit. Fungsi produksi untuk memproduksi barang adalah Q sama dengan 100 K pangkat setengah L pangkat setengah. Biaya per unit kapital dan tenaga kerja masing-masing, rentalnya 40 per unit dan wage-nya sewa upah tenaga kerjanya 32 per unit. Pertanyaannya berapa input kapital tenaga kerja yang digunakan agar biaya yang dikeluarkan minimum, biaya. Berarti cost-nya minimum. Pertanyaannya berapa cost yang diperlukan ya untuk memenuhi target produksi 1.444. Oke, kalau dirumuskan itu berarti Q-nya ini, cost-nya ini rumusnya solusinya. Berarti harus cari dulu MPK, ini MPK. Ini Q sama dengan MPK itu doki per doka. MPK doki ini tadi ya dapat. Oke, min pangkat K-nya kurang 1 min setengah, L-nya tetap. MPL berarti doki per do L. L-nya setengah kali 150. K-nya pangkat setengah tetap, L-nya kurang 1 min 0,5. Sekali lagi MPK solusinya, MPK dibagi MPL sama dengan R dibagi W. MPK dibagi berarti ini MPK-nya. Ini MPL-nya dibagi. Gitu ya, ini dibagi. Oke, ini hasilnya adalah ini ya. Ya, L-nya yang pangkat atas setengah. Ini L pangkat minus kalau ditaruh ke atas jadi plus. K pangkat minus kalau ditaruh di bawah jadi plus. Jadi K pangkat setengah itu K. L pangkat setengah itu L. 50-50 cancel out. Ini sama dengan 30. 40 dibagi 30. Kalikan silang nanti ya. Atau dicarikan K-nya berarti, nah 40K sama dengan 30L ya, ini kali silang. Berarti K itu berarti berapa? 30 dibagi 40. 3L per 4. Ini disubstitusikan ke isokon. Mana isokonnya? Ini isokonnya. Ini isokonnya. 100 K, K-nya 3L per 4. Ini 3L per 4. Pangkatnya setengah. Ini pangkat setengah. L pangkat setengah, L pangkat setengah. Sama dengan 1444. Ini sama dengan 1444. Sekarang kita buka kurungnya. Berarti 100 dikali, ya maaf, ini kalau ini saja, ini dibagi 100 dulu supaya ini enggak ganggu. Ya, dibagi 100 berarti 14,4. Ya, di sini ya bagi 100. Ya, dibagi 100 14,44. Oke. Ini dibuka kurungnya 3 kali 3/4 pangkat setengah. L pangkat setengah, L pangkat setengah sama-sama ya. Jadi ini L setengah, L pangkat setengah berarti hasilnya L. Jadi L sama dengan, ini L sama dengan 144 dibagi, ini dibagi. Ya, dibagi ini 3/4 pangkat setengah. Kalau pakai Excel atau kalkulator, itu tanda pangkat itu pakai caping ya. Jadi ini nulisnya 14.44 kalau Excelnya pakai versi in English ya. 14.44 dibagi 3/4 caping 0,5. Nolnya boleh tidak diketik. Hasilnya 16,67. Berapa K-nya? K itu tadi sama dengan 3L per 4. 3L per 4. L-nya 16. Jadi 3 kali 16, 67 dibagi 4 sama dengan 12,5. Ya, 12,5. Oke, mudah ya. Berapa biaya yang dikeluarkan? Biaya 40K tambah 30L. K-nya 12,5. L-nya 16,67. Jadi 40 kali 12,5 karena L-nya 40 ya, ini C-nya. Tambah 30 kali L, L-nya 16,67. Di hasilnya 1000. Oke, ini dibulatkan hasilnya 1000. Baik. Yang ketiga, fungsi produksi suatu barang diketahui adalah 100 K pangkat 0,7 L pangkat 0,1. Ya. Oke. Bentar.
Saya biaya sewa per unit kapitalnya, R-nya 28 dan upah tenaga kerjanya 10. Perusahaan mendapatkan pesanan sebanyak 4.340 unit. Berapa unit tenaga kerjaan kapital yang digunakan agar biaya yang dikeluarkan minimum? Berapa biaya minimum tersebut? Kita lihat ya. Jadikan ya fungsi sepertinya tadi ya isoquantnya. Oke. Isocosnya adalah RK ditambah WL. Tujuannya meminimumkan biaya ini dengan kendala Q-nya harus sama dengan 4340 Q. Ya, produksinya, pesanannya 4340. Solusinya diperoleh dari rasio MPK per MPL sama dengan R dibagi W. Kita lihat satu persatu MPK dan MPL. MPK, MPK. MPK-nya ya, berarti 0,7 kali 170. K-nya pangkatnya kurang 1, min 0,3. L-nya tetap. L per Q berarti 0,1. L-nya pangkatnya dikalikan 100. 0,1 kali 100 itu 1. 10 ya. Ya, 10. 10 pangkatnya K tetap. L-nya dikurangi 1 pangkatnya. Ya, min 0,9. Sekarang kita rasiokan. MPK dibagi MPL. Ini MPK dibagi MPL. 70, ini 70 ya. K pangkat minus L pangkat 0,1. MPL-nya 10 K pangkat 0,7, L-nya minusnya. Ini kalau yang pangkat positif yang atas jadi 70, yang atas L pangkat 0,1, yang bawah L-nya itu pangkat minus. Jadi kalau diangkat ke atas jadi pangkat positif. Yang bawah 10, ini 10. Pangkat positif mah K pangkat 0,7. Kalau yang atas min 0,3 taruh ke bawah jadi pangkat 0,3. Ini kalau diringkas ini jadi 0,1 0,9 ya L pangkat 1, 0,7 0,3 K kali silangkan. Berarti 10 L sama dengan 12 K alias L sama dengan ini bagi 10 aja ya, 2,8 K. Ini hasilnya distitusikan ke isoquant ini isoquant ini ya. Tertulis berarti isoquant berarti 100 K pangkat 0,7, L-nya tadi 2,8 ini ya L. 0 pangkatnya 0,1 sama dengan 4340 pesanannya. Baik, ini ada 100. Jadi ini bagi 100 ini. Ini bagi 100 dulu ya. Ini bagi 100, ini bagi 100 dari sini. Oke, kita buka kurawalnya. Kita buka kurawalnya ya ini. Oke, kita buka kurawalnya. 2,8 K pangkat 0,1 berarti 2,8 pangkat 01 kali K pangkat 0,1. Berarti 0,7 0,1 0,8. 28,01 berarti ini dibagi ya ke sini dibagi. 43,4 dibagi 2,8 pangkat 0,1. Nah, bagaimana mencari K? K pangkat 0,8 segini. Kalau K-nya sendiri berapa? Karena pangkatnya 0, berarti kali 1 per pangkatnya menjadi seper ya. Ini pangkat. Nanti pangkatnya ini jadi seper 0,8. Supaya jadi 1 ya. Ini supaya jadi 1, 0,8 kali 1 per 0,8. Jadi ini pangkatnya 1 per 0,8. Jadi ini ya, kalau dalam Excel berarti 43,4, 43,4 dibagi, ini dibagi. 28, 2,8. Oke. 2,8 terus pangkatnya 0,1 ini 2,8. Oke. Ya, tutup kurung, ini menandakan ini yang mau dipangkatkan 1/8 pangkat, ini pangkat ya, 1/0,8. Dapatnya 48,9 atau 49. Ini K, berapa L-nya? L-nya berarti 28K, 2,8 kali 49. Jadi K-nya ketemu, L-nya ketemu. Biaya berapa biaya yang dikeluarkan? Berarti 28. Ya, kali ini tadi kan C-nya 28K ya, K-nya dapat
449. Tambah 10L, 10 kali L, L-nya 137,2 dapat 2744 biayanya. Oke, ya semoga bermanfaat ya, memudahkan, saudara memahami atau belajar teori ekonomi. Sekali lagi semoga bermanfaat. Salam sukses mulia.